Satu orang yang membela kebenaran, maka saksikan, maka pastikan, maka saksikan dan pastikan, itu adalah aku. Demokrasi, sebuah kata yang tidak asing di telinga kita sebagai bangsa Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara demokrasi yang ada di dunia. Namun, apakah dengan demokrasi, Indonesia berhasil membawa kesejahteraan bagi rakyatnya? Dan bagaimana kita sebagai generasi muda menyikapi kondisi demokrasi yang ada di negeri ini? Demokrasi kan ya secara teoritis kita memahaminya adalah sistem pemerintahan yang mana rakyat, masyarakat itu punya hak yang sama untuk menyampaikan aspirasi dan lain sebagainya, untuk menjalankan juga pemerintahan lewat adanya wakil rakyat tadi, itu ada lembaga legislatif. Lebih simpel lagi kita mengenal istilah dari rakyat, oleh rakyat, dan juga untuk rakyat. Nah, itu simpelnya demokrasi. Demokrasi itu menitik beratkan kedaulatan ada di tangan rakyat. Jadi istilahnya wewenang tertinggi itu ada pada rakyat, seperti itu. Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan di mana kekuasaan politik dipegang oleh rakyat atau warga negara secara langsung atau melalui perwakilan yang mereka pilih. Jadi setiap warga negara, rakyat ya, atau kita sendiri memiliki hak atas keputusan politik. Dan untuk secara langsung atau melalui perwakilan, menurut saya adalah melalui perwakilan, yaitu adanya lembaga DPR, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat. Kita, DPR ini adalah tempat menampungnya aspirasi-aspirasi masyarakat. Nah, itu ditampung pada DPR. Nanti DPR akan menindaklanjutkan ke atas. Nah, menurut saya seperti itu yang disebut dengan demokrasi. Demokrasi intinya suatu sistem yang melibatkan rakyat, yang untuk mencapai kedaulatan itu adalah yang memegang itu adalah rakyat. Intinya seperti itu. Demokrasi itu sendiri ialah semua orang berhak melakukan aspirasi atau pendapat mereka. Kita juga harus mendengarkan aspirasi mereka, terutama bagi atau untuk penjabat-penjabat pemerintah. Mereka harus menjalankan pendapat atau aspirasi dari masyarakatnya. Namun, mereka juga harus memilih aspirasi mana yang baik untuk masyarakat atau untuk semua kalangan. Pemerintah juga harus memiliki pendapat atau kebijakan tersendiri yang baik untuk negara dan masyarakatnya. Demokrasi yang dianut oleh Indonesia saat ini ialah demokrasi Pancasila. Landasan demokrasi adalah keadilan dalam arti luas, yaitu semua peluang bagi semua orang. Demokrasi adalah kebebasan bagi semua orang atau semua manusia berkumpul dalam menyampaikan aspirasi mereka yang dibuat dengan norma yang berlaku atau peraturan-peraturan yang berlaku. Demokrasi adalah sebuah sistem pemerintahan yang dimana kekuasaan politik suatu negara dipegang oleh rakyat. Warga negara memiliki hak atau kewajiban untuk ikut serta dalam pengambilan suatu keputusan politik, baik secara langsung melalui pemilihan atau secara tidak langsung melalui perwakilan yang mereka pilih. Demokrasi memiliki 3 prinsip, yaitu
Yang pertama, pengambilan keputusan secara adil. Yang kedua, transparan. Yang ketiga, partisipasi rakyat itu sendiri. Ya, jadi pemerintahan demokrasi sendiri itu seperti sila pada umumnya ya, dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Apa sih itu? Jadi istilahnya pemerintah sendiri harus mendengar secara real bagaimana aspirasi-aspirasi masyarakat, apa yang diperlukan masyarakat, dan apa keinginan masyarakat untuk menghidupi mereka. Jadi pemerintah sendiri harus mendengar dan harus bersikap tegas untuk itu. Jadi gini, idealnya demokrasi itu kan adalah bagaimana aspirasi masyarakat tersampaikan kepada wakilnya dan akhirnya dijadikan aspirasi untuk dijalankan di pemerintahan oleh para eksekutif. Kan kurang lebih simpel atau idealnya kan seperti itu. Nah, banyak sekali hambatan-hambatan dari terjadinya demokrasi yang ideal itu, banyak faktor sebenarnya. Kita nggak bisa ngomong hanya salah DPR-nya atau hanya salah rakyat yang mungkin nggak partisipatif atau seperti apa. Ada banyak sekali faktornya. Yang pertama juga adalah salah satunya keberagaman kita. Indonesia ini sangat-sangat heterogen loh, gitu. Salah satu case berangkat, misalkan kita kasus kemarin itu case tentang UU TPKS. UU TPKS itu adalah keinginan dari rakyat. Orang-orang, kelompok-kelompok masyarakat, khususnya kelompok perempuan tuh pengen banget UU TPKS segera disahkan, diusulkan ke lembaga yang namanya DPR RI gitu ya kan, diusulkan dan sebagainya. Tapi apa? Di tengah masyarakat terjadi yang namanya pro kontra. Karena tadi kita masyarakat heterogen. Jadi kadang-kadang itu apa yang diinginkan masyarakat tidak serta-merta akan mudah dapat terwujud karena tadi ada banyak hambatan-hambatan sistemik. Bisa aku bilang hambatan sistemik ini yang membuat akhirnya pelaksanaan demokrasi di negara kita di Indonesia tidak ideal seperti halnya yang semestinya. Seperti itu. Nah, jadi untuk anak muda sekarang, kalau aku bisa katakan, tetaplah percaya pada demokrasi. Jangan sampai kita kehilangan trust. Demokrasi ini, demokrasi nggak bakal berjalan di Indonesia dan sebagainya. Ketidakpercayaan itu yang nantinya akan membuat kita lama-lama akan semakin apatis dan akhirnya kita akan semakin jauh dengan ruang-ruang penyampaian aspirasi yang harusnya bisa merubah kok sebenarnya, untuk merubah, membawa demokrasi Indonesia bisa jadi lebih ideal dalam pelaksanaannya. Jadi janganlah kita jadi anti politik ya kan, jadi istilahnya tidak ingin terpapar dengan yang namanya politik dan lain sebagainya, karena kunci dari pelaksanaan demokrasi adalah kita, rakyat dan juga masyarakat ini semuanya. Terus kita semua mungkin masih muda sekarang kayak gitu. Jadi menurutku adalah untuk membuat supaya kita kembali mengidealkan pelaksanaan demokrasi yang semestinya, kita memang harus terjun dalam pelaksanaan demokrasi tersebut, itu menyampaikan aspirasi. Banyak kok sekarang udah ruang-ruangnya gitu ya kan, dan juga turut mencegah adanya praktik-praktik pelemahan demokrasi. Contoh, wacana politik dinasti yang sekarang lagi berjalan, Gibran dan juga Jokowi dan sebagainya. Nah, ini waktunya kita sebagai anak-anak muda bisa turut berperan di situ. Nah, jadi untuk anak-anak muda, jangan pernah merasa demokrasi tidak akan pernah terjadi. Tetaplah yakin, optimis, dan masuk ke ruang-ruang yang mungkin bisa kita sampaikan aspirasinya. Itu menurut aku. Ya, jadi buat teman-teman sekalian, bagaimana cara menyikapinya? Kalian sendiri juga harus menyuarakan pendapat kalian. Jangan hanya diam, jangan anti politik. Politik itu memang penting. Politik sederhana itu bagaimana cara kalian berpendapat. Nah, demokrasi bisa berjalan dengan lancar kalau kalian menyuarakan pendapat kalian. Jadi wakil-wakil kita DPR itu juga butuh suara dari anak-anak muda. Jadi apa yang kalian inginkan, kebutuhan kalian, tolong diaspirasikan itu.